Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauji dengan NIM FAA 118028, mahasiswa PUPR angkatan 2018. Pada saat ini, saya akan memenuhi tugas parasitologi berupa mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review, ini jurnalnya, ya, yang berjudul Populasi Nyamuk yang Berpotensi sebagai Vektor Filariasis di Kabupaten Aceh Utara. Ini merupakan jurnal biotik dengan nomor ISSN 2337-98112, volume 6. Lalu ini adalah jurnal April 2018 dan terdapat pada halaman 70-74. Penulisnya yakni Yulidar Yakub dengan lokasi penelitian di Lokap Penelitian dan Pengembangan Biomedis Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda, di Langga nomor 9 Lambaro, Aceh Besar. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Jadi peningkatan penyakit tular vektor diketahui berdasarkan data dari Dinas Kesehatan. Ya, salah satu penyakit tular vektor yang masih terjadi penularan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, adalah filariasis, seperti itu. Filariasis akan menjadi masalah kesehatan masyarakat didasarkan pada derajat endemisitasnya. Infeksi cacing filaria dapat menyebabkan gejala klinis akut kronis dan menimbulkan cacat seumur hidup, baik itu pembesaran pada tangan, kaki, skrotum, dan juga payudara. Di Indonesia sendiri diketahui ada 3 spesies cacing, yaitu cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening, di mana transmisi cacing filaria masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang berperan sebagai vektor, seperti itu. Terdapat 5 faktor pendukung yang dapat menyebabkan transmisi atau penularan filariasis yang saling terkait. Kelima unsur utama tersebut adalah adanya sumber infeksi, penyakit, baik itu manusia dan juga hewan, adanya parasit, adanya vektor penular berupa nyamuk itu sendiri, dan juga faktor lingkungan yang mendukung, baik secara fisik, biologis, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 23 spesies vektor penular dari vektor penular transmisi filariasis. Ini merupakan jumlah yang cukup banyak, ya. Lalu didata juga sebanyak 21 kabupaten dari 23 kabupaten kota Provinsi Aceh merupakan wilayah endemis dari filariasis. Ini merupakan jumlah yang cukup banyak, di mana 21 dari 23, ya. Informasi ini berdasarkan hasil pemetaan survei darah jari yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat pada tahun 2009 sampai 2013. Seperti itu. Kapasitas vektorial dapat menggambarkan tingkat kerawanan suatu wilayah dari aspek nyamuk sebagai vektor dalam melakukan proses transmisi. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, di mana penelitian dari jurnal ini dilakukan atau didesain secara cross-seksional, ya, di mana lokasi penelitian adalah Desa Binjai dan Desa Penayan di Kabupaten Aceh Utara selama 10 bulan, mulai dari persiapan sampai akhir berupa pelaporan. Penangkapan nyamuk dilakukan 2 kali dengan metode landing collection dan umpan ternak pada malam hari selama 12 jam. Rumah yang dijadikan lokasi penangkapan nyamuk adalah rumah yang dihuni oleh penderita positif filariasis. Informasi rumahnya ini didapatkan oleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2016. Penangkapan nyamuk sendiri dilakukan oleh 4 petugas dan 1 pendamping atau koordinator yang sudah berpengalaman, di mana kegiatan identifikasi nyamuk ini dilakukan langsung di lapangan dan semua kegiatan dilakukan berkoordinasi juga dengan perangkat desa, tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Seperti itu, ya. Lalu bahan dan alat pada penangkapan nyamuk ini yang diperlukan adalah lampu meja darurat, seling higrometer, termometer maksimum minimum, bangku atau tempat duduk, senter, aspirator, timer, kapas, kloroform, cawan, petri, pinset, jarum pentul, potongan gabus, mikroskop dissecting, kaca benda, kertas saring, mikroskop kompon, formulir, dan juga alat tulis. Seperti itu. Kegiatan yang dilakukan di laboratorium lapangan, jadi pada malam penangkapan nyamuk itu secara paralel di laboratorium lapangan dilakukan kegiatan berupa yang pertama setiap nyamuk diidentifikasi spesiesnya, lalu yang kedua ada pemisahan nyamuk yang kenyang darah maupun yang tidak kenyang darah. Lalu yang selanjutnya sebelum diidentifikasi nyamuk lebih dulu dipingsankan dengan kloroform.
Tiap nyamuk yang berbeda spesies dan berbeda jam penangkapan dikembalikan ke dalam gelas kertas yang sama, lalu diupayakan agar nyamuk tetap hidup. Dan yang kelima adalah semua hasil survei vektor dicatat pada formulir. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui mengenai kepadatan nyamuk menggigit. Di sini terdapat beberapa pengertian mengenai apa itu MHD, MBR, kelimpahan nisbi, frekuensi nyamuk tertangkap, dan dominasi spesies, di mana pengertian ini akan nanti terpapar pada hasil atau pembahasan. MHD atau man-hour density merupakan jumlah nyamuk hinggap di badan per orang per jam. MBR, man-beating rate, jumlah nyamuk yang hinggap di badan per orang per malam. Lalu kelimpahan nisbi. Apa sih kelimpahan nisbi? Adalah perbandingan jumlah individu nyamuk spesies tertentu terhadap total jumlah spesies nyamuk yang diperoleh, yang dinyatakan dalam persen. Lalu frekuensi nyamuk tertangkap adalah perbandingan antara jumlah penangkapan diperolehnya nyamuk spesies tertentu terhadap jumlah total penangkapan. Lalu dominansi spesies dalam persen adalah angka dominansi spesies yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kelimpahan nisbi dengan frekuensi nyamuk tertangkap spesies tersebut dalam satu penangkapan, dalam satu waktu penangkapan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Ya, bisa dilihat bahwa hasil identifikasi nyamuk di Desa Binjai dan Desa Penayan didapatkan 129 individu nyamuk terdiri atas 10 spesies pada tabel 1, dan hasil perhitungan kepadatan nyamuk disajikan dalam tabel 2. Perhitungan secara kuantitatif yang menyangkut kemampuan suatu spesies nyamuk sebagai vektor merupakan cara yang lebih mudah untuk menyatakan resiko penularan penyakit tular vektor. Penularan filariasis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya penderita positif mikrofilaria, kepadatan vektor penular, perilaku masyarakat, serta faktor ekologi yang mempengaruhi kepadatan vektor. Berdasarkan data dalam tabel 1 bisa dilihat bahwa kepadatan nyamuk tertinggi adalah Cholextienne dengan metode umpan luar sebanyak 27 nyamuk dan umpan orang dalam rumah sebanyak 18 nyamuk. Angka MHD menunjukkan bahwa jumlah nyamuk yang tertangkap pada saat menghisap darah ditangkap. Lalu di sini juga terlihat bahwa MHD dan MBR Cholextienne yaitu 1,12 MHD dan 11,25 MBR. Kelimpahan nisbi 9,5% dengan dominasi spesies mencapai 6,93%. Dengan puncak aktivitas menggigit pukul 22 sampai dengan 23.00 dan pukul 4 sampai pukul 5.00. Pada prinsipnya semua vektor seperti itu ya, peranan nyamuk dan juga peranan vektor berpotensi dalam penularan penyakit ini. Jadi pada prinsipnya semua nyamuk berpotensi sebagai vektor seperti itu. Namun peranan nyamuk sebagai vektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kontak terhadap manusia cukup tinggi. Dalam hal ini dinyatakan dalam kepadatan menggigit orang atau MBR. Yang kedua, spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies lainnya. Dan selanjutnya adalah populasi spesies yang bersangkutan umumnya mempunyai umur yang cukup panjang. Selanjutnya sudah terkonfirmasi sebagai vektor di tempat lain, seperti itu. Jadi di Provinsi Aceh ini nyamuk yang sudah terkonfirmasi sebagai vektor filariasis adalah di Kabupaten Aceh Barat, Pidi, dan Aceh Timur. Nyamuk yang positif sebagai vektor tular penyakit filariasis adalah Armigeres subalbatus dan Culex pisnui. Sedangkan Cholextienne sebelum terkonfirmasi sebagai vektor filariasis. Namun berdasarkan faktor dominansi spesies tadi ya menunjukkan bahwa Cholextienne berpotensi sebagai vektor filariasis karena salah satu syarat nyamuk dinyatakan sebagai vektor apabila kepadatannya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis nyamuk yang lainnya. Akan tetapi untuk memastikan suatu nyamuk dinyatakan sebagai vektor filariasis apabila ditemukan larva cacing filaria di dalam tubuh nyamuk tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil analisis terhadap populasi nyamuk vektor filariasis di Kabupaten Aceh Utara, di Desa Binjai dan Desa Penayan, menemukan bahwa spesies Cholextienne berpotensi sebagai vektor tular penyakit filariasis dengan jumlah individu nyamuk tertangkap sebanyak 96 individu.
nilai MHD 1,12, MBR 11,25, kelimpahan nisbi 9,5, dan dominasi spesies mencapai 6,93%. Selanjutnya, setelah kita mereview secara keseluruhan, saya ingin memberikan kelemahan atau kekurangan dari jurnal ini, di mana jurnal ini tidak terdapat tujuan penelitian atau tidak dicantumkannya tujuan penelitian. Walaupun memang ketika kita sudah mereview semua dari jurnal ini, kita bisa mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui nyamuk-nyamuk apa saja yang memiliki potensi sebagai vektor filariasis. Namun alangkah lebih baiknya tujuan ini ditulis agar bisa memudahkan para pembaca atau para reviewer seperti itu. Selanjutnya di sini juga kekurangannya tidak tertulis saran, baik itu saran terkait penelitian dan juga saran untuk para peneliti selanjutnya. Seperti itu. Sekian review yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.